Selamat datang di channel Raja Bola Real Madrid, channel bola yang akan membahas seputar Real Madrid. Dan jika kalian mengaku fans sejati Real Madrid, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Hala hala Madridista. Real Madrid tampak gusar melihat gelandang tengah andalannya Luka Modric berlaga membela Kroasia di jeda internasional. Kecemasan menyelimuti Real Madrid lantaran kondisi Luka Modric yang berpotensi terjangkit virus corona, utamanya setelah Modric memperkuat Kroasia dalam laga uji coba kontra Turki di Istanbul, Kamis 12 November 2020 kemarin. Pertandingan yang berakhir dengan skor imbang-imbang itu dihiasi kejadian kurang sedap. Bek tengah Kroasia, Vida, tiba-tiba ditarik keluar pada awal paruh kedua lantaran mendapat informasi bahwa dirinya positif terjangkit virus corona. Modric tentu bukan mustahil ikut tertular virus yang menghidapi tubuh Vida. Meski Modric baru main di babak kedua, ia tetap sempat berinteraksi dengan Vida dan harus dicek kesehatannya. Wajar sebenarnya Real Madrid begitu khawatir, sebab Modric merupakan tumpuan di lini tengah. Real pun jelas tak mau kehilangan Modric yang andai benar terjangkit virus corona, harus absen guna pemulihan. Situasi terlihat semakin gawat, mengingat sebelumnya sudah ada beberapa pemain andalan Madrid yang lebih dulu terjangkit virus corona, yakni Casemiro, Eden Hazard, dan Eder Militao. Artinya jika ditambah Modric, Los Blancos dipastikan bakal kehilangan banyak pemain utama. Belum ada kabar lebih lanjut perihal kondisi kesehatan Modric. Hal yang pasti, timnas Kroasia bakal berangkat menuju Stockholm guna melakoni laga UEFA Nations League lawan Swedia, Minggu 15 November 2020 mendatang. Real Madrid dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Erling Haaland dan Eduardo Camavinga pada bursa transfer musim dingin Januari 2021. Erling Haaland menjadi sorotan publik setelah tampil cemerlang bersama RB Salzburg pada musim 2019-2020. Tak hanya di level domestik, ia juga tampil apik di Liga Champions. Musim lalu, Haaland dan Camavinga dikaitkan dengan Real Madrid. Namun Los Blancos tak memudahkan transfer tersebut. Menurut Marca, raksasa Spanyol mungkin mulai negosiasi dalam waktu kurang dari 2 bulan. Real Madrid merasa membutuhkan tenaga baru setelah menelan hasil buruk pada awal musim ini. Manajemen klub tak mau menunggu sampai musim panas tahun depan. Selain terpuruk di La Liga, tim asuhan Zidane juga terancam gagal lolos dari fase grup Liga Champions. Real Madrid berada di posisi ketiga dengan 4 poin. Menurut laporan yang sama, Real Madrid bersedia membelanjakan 60 juta pounds untuk Haaland dan menjual Luka Jovic. Sedangkan untuk Camavinga, Rennes kemungkinan akan meminta 53 pounds. Real Madrid bahkan dikabarkan sudah punya perjanjian khusus dengan Borussia Dortmund. Klub Bundesliga itu diklaim mau melepas Erling Haaland 18 bulan lagi. Kesepakatan tidak tertulis itu juga dikabarkan juga melibatkan klub, pemain, dan agen pemain Mino Raiola. Real Madrid membutuhkan pemain posisi nomor 9 karena Karim Benzema sudah tidak muda lagi. Pemain asal Prancis itu sudah memasuki akhir-akhir karirnya di Santiago Bernabeu. Erling Haaland dianggap sebagai sosok yang paling ideal untuk menjadi andalan lini serang Los Blancos. Pemain asal Norwegia itu telah menjelma menjadi salah satu properti terpanas di kancah sepak bola dunia. Ia menunjukkan tajinya dengan menjadi mesin gol Dortmund sejak diboyong pada Januari 2020. Setelah mencetak torehan 2 gol ke gawang klub Brugge di Liga Champions Kamis 5 November 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Ia total mencatatkan 26 gol hanya dalam 28 penampilan bersama Dortmund. Real Madrid sempat dirundung kelabu. Usai menelan pil pahit karena kalah 1-4 dari Valencia, mereka juga harus kehilangan striker andalannya Karim Benzema. Benzema yang bermain selama 76 menit di laga kontra Valencia mendapat cedera pangkal paha yang kabarnya cukup serius. Karena cedera tersebut muncul kekhawatiran akan Benzema yang harus menepi cukup lama dan berpotensi absen kala Real Madrid menghadapi Villarreal di Liga Spanyol dan Inter Milan di Liga Champions. Akan tetapi kini suasana kelabu telah pergi dari Real Madrid seiring hasil tes menyatakan cedera yang diderita Benzema tidak sebegitu parah. Seperti dilansir dari Marca, hasil tes menunjukkan bahwa Benzema tidak memiliki kerusakan yang signifikan pada pangkal pahanya. Tak hanya itu, Benzema juga kabarnya kini hanya membutuhkan waktu kurang lebih selama 1 pekan untuk memulihkan kondisinya.
Dengan demikian, Benzema pun diperkirakan sudah bisa turun lagi kala Real Madrid menghadapi Villarreal pada 21 November mendatang. Real Madrid menjalani start yang tidak mulus pada awal musim 2020-2021. Hal ini cukup mengejutkan, padahal musim lalu mereka tampil solid hingga akhirnya bisa menyalip Barcelona dalam perburuan gelar juara La Liga. Musim ini skuad Madrid sudah beberapa kali terpleset. Mereka sudah kalah 2 kali dari 8 laga La Liga. Mereka juga kalah sekali dan imbang sekali dari 3 laga di Liga Champions. Hasil-hasil tak maksimal itu tentu saja membuat sorotan media. Lalu muncullah kabar bahwa waktu Zidane di Real Madrid tak akan lama. Beberapa nama sudah disebut sebagai penggantinya, antara lain legenda El Real yakni Raul. Dani Carvajal tak tinggal diam mendengar semua kabar itu. Ia memberikan pembelaan sekaligus sumpah setia pada pria asal Perancis itu. Kami bersama pelatih sampai mati, dengan klub, dengan rekan, satu tim yang kami miliki di samping kami. Dan filosofi pelatih adalah bahwa kami semua bersama, bahwa kami semua menuju ke arah yang sama. Dan itu apa yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun berada di sini, seru pada Marca. Dani Carvajal menambahkan ia merasa memang wajar saja apabila Zidane belakangan ini disorot oleh media. Sebab itulah resiko berada di klub sebesar Real Madrid. Ia mengatakan di Madrid setiap hasil buruk pasti akan dibesar-besarkan oleh media. Carvajal pun mengatakan saat ini sebagian besar pemain Real sejatinya sudah terbiasa dengan hal tersebut. Siapapun yang telah berada di sini selama beberapa tahun terbiasa dengannya. Pada akhirnya Anda bisa mengalahkan Inter dalam pertandingan yang sangat diperebutkan dan kalah dari Valencia, melawan rival yang baik jauh dari rumah, katanya. Kami tidak memiliki hari kami, tetapi terkadang Anda tidak dapat memenangkan setiap pertandingan, dan sepertinya kami berada dalam krisis. Pada akhirnya Anda harus sedikit terbiasa dengan pasang surut ini. Pasang surut perasaan, kritik, dan sanjungan ini, tandas Carvajal. Real Madrid saat ini ada di posisi 4 klasemen sementara La Liga. Skuad Zidane mengoleksi 16 poin dari 8 laga. Sementara di Liga Champions, Dani Carvajal dan kawan-kawan menempati peringkat ketiga dengan raihan 4 poin dari 3 laga. Kapten Spanyol yang juga kapten Real Madrid Sergio Ramos menyamai rekor legenda Italia Gianluigi Buffon soal jumlah penampilan internasional terbanyak yang dibuat oleh seorang pemain untuk negara Eropa. Ramos mencatatkan penampilan ke-176 untuk Spanyol di laga uji coba melawan Belanda di Johan Cruyff Arena Amsterdam pada Kamis 12 November dini hari waktu Indonesia Barat tadi. Ramos sendiri mengukir debutnya untuk tim nasional Spanyol dalam kemenangan 3-0 saat melawan Tiongkok di laga uji coba pada Maret 2005. Dengan penampilannya itu, Ramos di usia 18 tahun 361 hari yang lantas menjadikannya sebagai pemain termuda tim nasional dalam 50 tahun terakhir pada saat itu. Setelah bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2005, Ramos mencetak 2 gol pertamanya untuk Spanyol tak lama berselang saat mengalahkan San Marino 4-0 di kualifikasi Piala Dunia 2006. Ramos juga membuktikan dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari tim Spanyol yang memenangkan Piala Dunia 2010 dan Euro pada 2008 dan 2012. Dia menjadi kapten negaranya untuk pertama kalinya dalam pertandingan persahabatan melawan Korea Selatan pada Juni 2010 dan akhirnya mengambil alih peran serta permanen 2018 untuk Piala Dunia setelah kiper legendaris Iker Casillas dicoret dari skuad. Ramos memulai karirnya sebagai bek kanan tetapi akhirnya pindah ke posisi sentral ketika kualitasnya menjadi jelas. Meski bermain sebagai bek tengah, Ramos adalah pencetak gol terbanyak ke-8 sepanjang masa Spanyol dengan 23 gol. Sebagaimana ia sering menjadi algojo penalti dan menghadirkan ancaman dari bola mati. Ia juga memegang rekor kemenangan internasional terbanyak untuk La Roja dengan catatan 129 kali. Spanyol saat ini berada di puncak UEFA Nations League Grup A dengan 7 poin, unggul 1 angka dari Jerman dan Ukraina. Pertandingan mereka berikutnya dalam kompetisi ini adalah melawan Swiss Sabtu dan Jerman Rabu. Real Madrid dikabarkan telah menentukan batas harga untuk membeli Kylian Mbappe dari PSG.
Bukan rahasia lagi bahwa Presiden Real Madrid Florentino Perez menjadikan Kylian Mbappe sebagai incaran nomor 1. Sang bos pun siap merealisasikan kedatangan pemain idamannya saat bursa transfer musim panas 2021 dibuka. Menurut laporan eSport yang dikutip bola.com, Perez akan segera memulai negosiasi dengan Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi terkait transfer Mbappe. Sumber serupa mengklaim bahwa kubu Madrid hanya akan menawarkan harga 120 juta euro atau sekitar 2 triliun. Jika PSG memasang bandrol di atas angka tersebut, Los Blancos siap mundur teratur. Mbappe sendiri berharga 180 juta euro ketika statusnya dipermanenkan oleh PSG pada 2018.